Halo, selamat datang di channel baru kemarin. Di video ini saya akan sharing dan latihan soal-soal SKB CPNS tentang ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya. Yuk, langsung aja kita mulai. Nomor 1. Di bawah ini yang bukan termasuk prinsip ASN sebagai profesi yaitu A. Nilai dasar, B. Kode etik dan kode perilaku, C. Kualifikasi akademik, D. Keadilan dan kesetaraan, E. Profesionalitas jabatan. Jawabannya D. Keadilan dan kesetaraan. Sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. A. Nilai dasar, B. Kode etik dan kode perilaku, C. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, D. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, E. Kualifikasi akademik. Soal nomor 2. Yang bukan merupakan fungsi dari pegawai ASN yaitu A. Pelayan publik, B. Perekat dan pemersatu bangsa, C. Pembina kerukunan masyarakat, D. Pelaksana kebijakan publik, E. Salah semua. Jawabannya C. Pembina kerukunan masyarakat. Sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN ini memiliki 3 fungsi, yaitu A. Pelaksana kebijakan publik, B. Pelayan publik, C. Perekat dan pemersatu bangsa. Soal nomor 3. Berikut merupakan jabatan fungsional keahlian, kecuali A. Madya, B. Utama, C. Pertama, D. Muda, E. Penyelia. Jadi jawabannya E ya, penyelia. Sesuai dengan pasal 18, jabatan fungsional keahlian terdiri atas A. Ahli utama, B. Ahli madya, C. Ahli muda, D. Ahli pertama. Soal nomor 4. ASN dalam menjalankan tugasnya memiliki hak dan kewajiban tertentu. Yang bukan merupakan hak yang diperoleh PPPK adalah A. Gaji, tunjangan, dan fasilitas, B. Cuti, C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, D. Perlindungan, E. Pengembangan kompetensi. Jawabannya C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sesuai pasal 22, PPPK atau P3K berhak memperoleh A. Gaji dan tunjangan, B. Cuti, C. Perlindungan, dan D. Pengembangan kompetensi. Soal nomor 5. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kecuali A. Kementerian Pan-RB, B. BKN, C. Komite Aparatur Sipil Negara, D. Lembaga Administrasi Negara, E. Kepala Daerah. Jawabannya E. Kepala Daerah. Sesuai pasal 25 ayat 2, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada A. Kementerian Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam hal ini Kementerian Pan-RB, B. Komite Aparatur Sipil Negara, C. Lembaga Administrasi Negara, D. Badan Kepegawaian Negara. Soal nomor 6. Berapa jumlah anggota Komite Aparatur Sipil Negara? A. 7, B. 6, C. 5, D. 8, E. 9. Jawabannya A. 7 orang. Sesuai pasal 35 ayat 1, Komite Aparatur Sipil Negara terdiri atas 1 orang sebagai ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, dan 5 orang anggota. Jadi jumlahnya ada 7 orang. Soal nomor 7. Melakukan pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh A. BKN, B. Lembaga Administrasi Negara, C. Komite Aparatur Sipil Negara, D. BKD, E. Kementerian Pan-RB.
Jawabannya B. Lembaga Administrasi Negara. Sesuai pasal 43 butir B, lembaga administrasi negara ini memiliki 5 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai ASN. Fungsi yang kedua, pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN. C. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN, baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya. Fungsi yang keempat, mengkaji terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN. Dan fungsi yang terakhir yaitu melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. Soal nomor 8. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN oleh instansi pemerintah merupakan salah satu tugas yang dimiliki oleh A. BKN, B. Lembaga Administrasi Negara, C. Komite Aparatur Sipil Negara, D. BKD, E. Kementerian Pan-RB. Jawabannya A. BKN. Sesuai pasal 48 butir B, BKN bertugas yang pertama, mengendalikan seleksi calon pegawai ASN. Yang kedua, membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN oleh instansi pemerintah. Yang ketiga, membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian. Yang keempat, mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif. Yang kelima, menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN. Yang keenam, menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN. Dan yang terakhir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN. Soal nomor 9. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu berapa tahun yang diperinci per berapa tahun. A. 10 tahun dan 5 tahun, B. 3 tahun dan 1 tahun, C. 10 tahun dan 2 tahun, D. 5 tahun dan 1 tahun, E. 8 tahun dan 4 tahun. Jawabannya D. 5 tahun dan 1 tahun, sesuai pasal 56 ayat 2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Nomor 10, yang bukan menjadi dasar pengembangan karir PNS yaitu A. Kualifikasi, B. Masa kerja, C. Kompetensi, D. Penilaian kinerja, E. Kebutuhan instansi pemerintah. Jawabannya B. Masa kerja. Sesuai pasal 69 ayat 1, pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Sekian sharing dan latihan soal-soal SKB CPNS tentang ASN. Mohon maaf bila terdapat kesalahan pada penyampaian. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe.